Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Halimatus Sa'diyah dengan NIM 1264062010084. Saya dari kelas MKS 3B. Di sini saya akan membahas tentang budaya organisasi dengan mata kuliah perilaku Islam organisasi. Untuk materi yang pertama, kita membahas tentang budaya organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai, norma, aturan, falsafah, dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku para anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi, sehingga budaya organisasi sering disebut dengan sistem bersama. Yang selanjutnya yaitu nilai budaya. Nilai dalam sebuah organisasi dapat terbentuk oleh beberapa hal. Yang pertama, pemimpin. Seorang pemimpin dengan gaya dan perilakunya biasanya menciptakan nilai-nilai, aturan-aturan kerja yang harus dipahami dan disepakati bersama, serta mampu mempengaruhi dan mengatur individu-individu yang ada di dalamnya, sehingga dinilai-nilai tersebut menjadi panutan bersama yang menjadi budaya organisasi. Seorang pemimpin memiliki kontribusi dalam menciptakan budaya karena memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukannya. Yang kedua, pendiri atau pemilik. Pendiri yang tentunya memiliki visi dan misi dalam mendirikan organisasi. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, mereka membuat aturan-aturan yang ditunjukkan dengan perilaku sehari-hari saat mengelola organisasi yang didirikan. Yang ketiga, interaksi antar individu dalam organisasi. Budaya organisasi juga terbentuk dengan adanya interaksi antara individu dalam organisasi. Interaksi antara individu dalam organisasi yang pada dasarnya setiap individu tersebut memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya, dimensi nilai budaya. Yang pertama, berorientasi eksternal versus berorientasi internal. Yang kedua, berorientasi pada tugas versus berorientasi pada aspek sosial. Yang ketiga, menekankan pada pentingnya safety versus berani menanggung resiko. Yang keempat, menekankan pada pentingnya conformity versus individuality. Yang kelima, pemberian reward berdasarkan kinerja individu versus kinerja kelompok. Yang keenam, pengambilan keputusan secara individual versus keputusan kelompok. Yang ketujuh, pengambilan keputusan secara terpusat atau sentralis versus desentralis. Yang kedelapan, menekankan pada pentingnya perencanaan versus ad hoc. Yang kesembilan, menekankan pada pentingnya stabilitas organisasi versus inovasi organisasi. Yang ke-10, mengarahkan karyawan untuk berkooperatif versus berkompetisi. Yang ke-11, menekankan pada pentingnya organisasi yang sederhana versus organisasi yang kompleks. Yang ke-12, prosedur organisasi bersifat formal versus informal. Yang ke-13, ignorance atau ketidaktahuan versus knowledge atau pengetahuan. Ada 3 jenjang budaya. Yang pertama, artefak. Pada tingkat ini budaya bersifat kasat mata, seringkali tidak dapat diartikan, misalnya lingkungan fisik organisasi, teknologi, dan cara berpakaian. Yang kedua yaitu nilai. Hal ini sulit diamati secara langsung, sehingga menyimpulkannya sering diperlukan wawancara dengan anggota organisasi yang mempunyai posisi kunci atau menganalisis dokumen. Selain itu, nilai merupakan titik kerangka evaluasi yang dipergunakan anggota untuk menilai organisasi. Yang terakhir yaitu asumsi dasar, merupakan keyakinan yang dimiliki anggota organisasi tentang diri mereka sendiri, tentang orang lain, dan tentang hubungan mereka dengan orang lain, serta tentang hakikat organisasi mereka. Karakteristik budaya organisasi.
Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Dalam hal ini terkait sejauh mana anggota didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci, yakni anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal kecil. Yang ketiga, orientasi hasil adalah tentang sejauh manajemen berfokus pada hasil dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang terkait sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut terhadap orang yang ada dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim, sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja organisasi pada tim ketimbang pada individu. Yang keenam, keagresifan terkait sejauh mana orang bersifat agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang ketujuh, stabilitas sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Yang terakhir yaitu budaya kerja. Budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat kebiasaan yang juga mendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.